Negara hadir karena hak untuk bekerja adalah hak warga negara. Negara harus memberikan fasilitasi. Kuliah hari apa nih? Hari Sabtu. Lomba BK. Nanti akan makan di Kepercayaan menjabat di samping saya dari pihak Damri juga hadir, kemudian dari Kementerian Sosial hadir. Negara ingin membuktikan bahwa kami tidak akan pernah membiarkan para pekerja migran Indonesia, anak-anak bangsa, ya, baik sebelum berangkat ke negara penempatan, saat bekerja maupun kembali ke tanah air. Kami tahu persis masalah yang kita hadapi bersama, keprihatinan, dampak COVID-19, ataupun masalah-masalah lainnya yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia. Setiap hari kami menangani masalah kepulangan. Saya ingin mengatakan jujur, insya Allah malaikat mencatat, Tuhan juga mencatat, PMI bagi saya, bagi kita semua adalah warga negara VVIP. Apa artinya? Saudara-saudaralah yang memberikan sumbangan devisa tahun 2019 dalam catatan kami 158 triliun yang disumbangkan oleh saudara-saudara remiten, dan itu menjadi devisa negara. Saya hanya pejabat yang menikmati fasilitas, gaji bulanan dinikmati oleh anak istri saya, dan juga fasilitas lainnya yang semua itu bersumber dari uang rakyat, termasuk dari teman-teman PMI. Saya tidak pernah memberikan remiten sebagai bentuk sumbangan kepada negara dalam bentuk devisa. Pejabat-pejabat yang lainnya juga. Sehingga sebetulnya kami ini adalah pekerja bagi saudara-saudara. Kami adalah pelayan bagi saudara-saudara sekalian. Raja, tuan sesungguhnya di Republik ini adalah rakyat. Ya, maka kami sudah menetapkan satu tekad, apapun masalah PMI adalah masalah negara, dan negara harus hadir. Negara harus hadir, hukum harus bekerja, PMI harus diberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan itu adalah tekad kami untuk saudara-saudara sekalian. Saya video call hampir beberapa kali setiap hari dengan mereka yang ada di negara penempatan yang mendapatkan masalah. Nomor saya bisa di-share, ya, dimiliki oleh siapapun, agar kita bisa berkomunikasi. Kenapa saya memilih komunikasi video call? Saya ingin menjamin bahwa ketika dia berhadapan langsung lewat video call dengan pihak yang memiliki tanggung jawab atas urusannya, dia punya rasa nyaman. Dia punya kebanggaan bahwa ada pemimpin, ya, ada pihak yang bertanggung jawab atas nasibnya. Itu yang saya lakukan. Nanti nomor saya bisa disimpan, ya, 0812 9521 9313. Dalam catatan World Bank ada 9 juta PMI. Yang tercatat hanya 3,7 juta PMI. Berarti ada 5.300.000 saudara-saudara kita yang tidak tercatat dalam sistem negara kita. Artinya apa? Mereka yang terlanjur berangkat dengan cara-cara ilegal, dengan cara-cara yang tidak resmi. Tapi negara tidak akan pernah menyalahkan rakyat dan PMI. Mereka, saudara-saudara kita, itu adalah korban kejahatan dari sindikat mafia yang akhirnya memberangkatkan mereka dengan cara tidak resmi, yang mengakibatkan peristiwa-peristiwa eksploitasi, kekerasan, gaji tidak dibayar, yang akhirnya para ABK harus terjun ke laut, dilarungkan, dan sebagainya. Yang kita perangi adalah mafia. Saya sudah katakan di berbagai tempat, saya Benny Ramdhani akan menjadi mimpi buruk bagi siapapun perusahaan yang terlibat dalam sindikasi dan mafia pengiriman pekerja secara ilegal. Kalau saya ditanya kepada siapapun, mungkin saya ini orang gila,
karena memang tidak terbiasa berbasa-basi, ya. Saya katakan yang terlibat dalam mafia sindikasi itu oknum kepala desa, oknum pemerintah daerah yang melakukan manipulasi dokumen, oknum TNI ada yang terlibat, oknum Polri ada yang terlibat, oknum imigrasi ada yang terlibat. Saya katakan kepada Presiden dalam pertemuan kemarin di Istana Merdeka, Pak Presiden, saya minta Presiden perintahkan saya untuk saya memimpin BP2MI melakukan peperangan dengan para sindikasi. Mereka adalah oknum-oknum yang ada di kementerian lembaga, tapi sesungguhnya mereka pengkhianat merah putih, pengkhianat republik, pengkhianat negara yang hanya mengambil keuntungan dari rakyat kita, dari pekerja migran Indonesia. Tapi sebetulnya mereka membiarkan apapun yang terjadi dan dialami oleh saudara-saudara. Kita harus lawan bersama. Caranya, kembali ke daerah masing-masing, kabarkan kepada saudara-saudara kita jika ingin berangkat ke luar negeri melalui proses yang resmi, melalui proses yang legal, saudara-saudara. Presiden menyampaikan kepada saya dengan tegas, sikat dan harus selesaikan. Sikat dan harus tuntas. Saya punya kekuatan atas perintah Presiden, makanya saya tidak akan pernah takut. Saya katakan, peperangan melawan mafia sindikat ini akan saya pimpin sendiri, dan saya akan menjadi pemegang tongkat panglima peperangan itu. Nah, cara memerangi ini tidak bisa hanya saya sendiri. Saya butuh dukungan semua jajaran, saya butuh dukungan rakyat Indonesia dan juga Bapak Ibu sekalian. Cara termudah adalah kabarkan apa yang Bapak Ibu alami selama di luar negeri. Jadikan itu sebagai pelajaran penting. Biaya pendidikan pelatihan tidak boleh lagi dibebankan kepada PMI. Biaya transportasi dari rumah ke tempat keberangkatan tidak boleh lagi dibebankan kepada PMI. Ini artinya apa? Negara hadir karena hak untuk bekerja adalah hak warga negara. Negara harus memberikan fasilitas. Jangan menggunakan kata sponsor ya. Ini saran saya. Saya sudah perintahkan semua jajaran. Sponsor itu terlalu terhormat. Praktek mereka calo. Mereka orang-orang bajingan. Ya. Jadi, waktu itu calo meminjam uang di bank dengan bunga 6%, mengatasnamakan PMI untuk kur. Setelah mereka meminjamkan uang di bank, dia pinjamkan kepada para pekerja. Ini untuk modal hidup, biaya keluarga di rumah ya. Ini untuk biaya pelatihan, transportasi ya. Ini untuk biaya pengurusan administrasi jati diri. Berapa bunga yang dibebankan kepada para PMI yang meminjam uang dari para calo-calo bajingan itu? 21%. Akhirnya apa? Saudara-saudara dipotong setiap bulan saat menerima gajian. Kalau calo ini dibiarkan, mafia ini dibiarkan, bagaimana kita berharap saudara-saudara pulang ke kampung halaman punya tabungan yang bisa untuk usaha masa depan anak cucu kita? Maka kita akan memerangi para calo, kita akan memerangi para sindikat dan mafia pengiriman pekerja ilegal, dan negara harus hadir. Pengiriman PMI ke luar negeri tidak boleh lagi menggunakan pesawat berbendera asing, gunakan perusahaan penerbangan nasional merah putih. Ke depan tidak boleh ada bank, kantor pos ya yang berbendera asing tapi berbendera merah putih, berbendera Indonesia. Selamat ya kepada saudara-saudara sekalian. Mohon maaf jika selama ini negara kurang hadir, mohon maaf jika kami kurang memberikan pelayanan yang maksimal, tapi jujur kami akan melakukan sesuatu yang terbaik ya. Dari BRI saya sudah mendengar ya, sudah ada sedikit bantuan. Damri ini gratis ya, gratis. Tidak perlu ada pungutan apapun. Itu tanggung jawab negara. Kementerian Sosial juga membantu cukup luar biasa tadi melalui BRI. Nanti tengah jalan ada makan ya. Tengah jalan ada makan yang ditanggulangi oleh BP2MI ya. Nah, saya nyamar Bu. Saya nyamar di tukang sampah. Hanya karena saya mendapatkan laporan ya di mana PMI harus bayar. Padahal Damri sudah disediakan. Ada calo-calo taksi gelap bergentayangan di sana. Saya nyamar menjadi pemulung sampah. Saya bercerita. Ada yang dimintai ke Jawa Tengah 1.650.000. Bagaimana saya tidak menangis? Akhirnya oknum-oknum tadi yang bermain ya terlibat dalam kejahatan dengan pihak travel, saya laporkan ke Pak Erick Thohir. Tolong anak buah Anda yang ada di ya tempatkan di Wisma Atlet, cabut dan keluarkan dari situ. Saya punya foto videonya. Apakah ingin foto video ini saya sebarkan ke publik? Jika tidak ada tindakan tegas. Akhirnya Pak Erick menyampaikan bahwa 2 oknumnya sudah ditarik ya dari wilayah Wisma Atlet.
Damri gratis dari bandara ke Wisma Atlet. Wisma Atlet sebaliknya. Demikian juga ke RTPC atau ke asrama haji. Lalu ada apa jika ada pungutan-pungutan liar? Damri disediakan. Lalu kenapa harus diarahkan ke travel-travel tertentu? Ini kejahatan yang tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Pak Erik menunjuk, Pak Sandri dari pihak Damri, puji Tuhan, alhamdulillah kita sudah melakukan pembicaraan banyak hal. Kementerian Sosial juga, ya, lihat komitmen Pak Menterinya yang sangat luar biasa. Demikian juga dari kementerian lembaga lain. Salam hormat kami untuk keluarga, selamat bertemu ya dengan saudara-saudara kampung halaman. Ingat jangan lupa kabarkan kepada saudara-saudara, hati-hati kalau mau keluar negeri melalui cara mana ya? Ya. Melalui Dinas Tenaga Kerja ya. Ya. Kalau ada pungutan ini itu lapor. Nomor handphone saya tadi udah ada, lapor. Pak kami dipungut, Pak kami disodong ya dan sebagainya. Sikap beliau tegas dan kami merasa dilindungi dan difasilitasi dengan baik, dan kedepannya mungkin lebih baik lagi lah insya Allah ya. Amin. Sikap beliau tegas lah dan low profile, tengok kayak dia low profile, rakyat lah. Kita pun merasa dilindungi dan apalagi kedepannya misalnya seperti beliau cakap tadi kan free pembiayaan semua. Kita pasti insya Allah kalaupun pergi lagi kita mau lewat jalur yang kita betul lah. Kalau menurut saya memang bagus. Bapak bininya Gimana Bu? Bagusnya? coba kita Mungkin itu gimana bagusnya, maksudnya apa yang Ibu seneng gitu? Ya, dia nak melindungi kita, nak apa kalau masuk lagi suruh buat yang resmi-resmi itu betul lah. Kalau tak apa yang jadi kalau kita tak menurut kakak itu tadi ya. Bapak Benny yang tidak peduli dengan kami, warga yang telah terdeportasi tinggal itu, nak tolong kami lagi, saya ke depannya buat elok lagi, buat baik lagi, buat kami semua, buat apa TKI ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini semua oke, selanjutnya oke. Apa kami para TKI ini dapat dilindungi oleh pemerintah.